Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi bersama saya Tengku Wulan Ariyanti, mahasiswi Perbankan Syariah 5A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Nah, teman-teman, teknologi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting pada saat ini. Terbukti, segala hal yang kita lakukan itu sangat membutuhkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Semakin maju zamannya, maka semakin maju pula teknologi yang digunakan. Misalnya nih, pada saat kita masih kecil gitu, kita hanya tahu fungsi handphone hanya digunakan untuk telepon dan SMS. Tapi sekarang kegunaan handphone bukan hanya itu, melainkan banyak hal seperti video call, sosial media, bahkan belajar bisa dengan mudah digunakan dari handphone. Seperti halnya untuk mengkoneksikan jaringan ke laptop pada saat dahulu, kita hanya tahu menggunakan modem. Tapi sekarang kita bisa menggunakan WiFi dengan sangat mudah di mana saja dan kapan saja. Sama halnya dengan sistem transaksi. Jika dulu kita ingin transaksi secara tatap muka atau harus ke bank dan ke ATM untuk mentransfer uang, tapi sekarang kita tanpa harus keluar rumah bisa melakukan transaksi dan transfer uang dengan baik dan mudah. Bahkan jika kita tidak mempunyai rekening sekalipun, kita bisa melakukan transaksi non-tunai dengan e-money, seperti halnya OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini akan sedikit menarik karena saya akan memberi sedikit informasi mengenai bagaimana sih melakukan pembayaran menggunakan cashless dengan pengembangan teknologi aplikasi pada saat ini. Pembayaran menggunakan aplikasi, kok bisa? Gimana sih caranya? Terus, apa sih cashless itu? Nah, cashless adalah sistem pembayaran tanpa uang tunai. Lalu, kalau tidak menggunakan uang tunai, menggunakan apa? Penggantinya adalah media elektronik seperti kartu kredit, kartu debit, e-money, dompet virtual, dan masih banyak lainnya. Saat ini sudah banyak orang yang mulai beralih menggunakan sistem cashless. Mungkin bahkan di antara kita sering menggunakan sistem cashless tanpa kita sadari. Apakah itu? Nah, jenis-jenis cashless yang sering kita gunakan atau yang sering kita dengar itu yang pertama kartu kredit dan kartu debit. Yang kedua ada e-money. Yang ketiga GoPay, 4 OVO, 5 Dana, 6 M-Banking, dan yang lainnya. Nah, untuk kartu kredit dan kartu debit ini adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank sang nasabah, yang mana kalau kartu debit ini dia langsung terpotong saldonya ketika kita melakukan pembelian. Sedangkan kartu kredit itu dibayar setelah kita melakukan pembelian yang ditagih setiap bulan. Nah, selanjutnya ada e-money. E-money sendiri banyak jenisnya, ada e-tol, Indomaret Card, dan juga lain sebagainya yang digunakan untuk pembayaran ketika ke supermarket, ketika melakukan perjalanan menggunakan kereta api, membeli tiket kereta api, tiket busway, dan yang lain sebagainya untuk memudahkan. Nah, selanjutnya ada GoPay, OVO, dan aplikasi Dana. Ini merupakan aplikasi untuk melakukan pembayaran agar lebih mudah, seperti pembayaran tagihan listrik, BPJS, beli pulsa, dan lain sebagainya. Bahkan untuk aplikasi OVO dan GoPay itu juga digunakan untuk aplikasi Grab dan juga Gojek. Dan juga untuk pengaktifannya itu hanya menggunakan nomor telepon tanpa harus ada rekening, dan itu sangat mempermudah bagi orang yang tidak mempunyai rekening tapi tetap bisa mentransfer jika ada kebutuhan. Nah, ada juga M-Banking. Ini sebenarnya M-Banking adalah mobile banking yang artinya kita melakukan transaksi bank tapi hanya menggunakan HP, dan itu untuk mempermudah nasabah yang tidak bisa untuk ke bank, atau bisa disebut ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh bank sang nasabah. Nah, sekian penjelasan saya tentang mengenai cashless, pembayaran online, e-money, uang non tunai. Gimana? Mudah bukan ketika kita
bisa melakukan transaksi di mana aja dengan pembayarannya di mana saja dengan teknologi yang sudah mumpuni saat ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk mencari tahu apa sih cashless itu, bagaimana pembayaran online itu. Nah, saya berharap semoga yang disampaikan bermanfaat dan juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih banyak yang telah mendengarkan dan telah membaca video saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan bila ada komentar silahkan komen di bawah ya. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.